Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan bagaimana kelompok ini merakit static routing. Kelompok kami terdiri dari Julia Andi, MC Putra Maulana, dan Michelle Bell. Yang pertama kita rakit dulu static routingnya seperti yang ada di soal. Setelah dirakit, kita masukkan IP addressnya, kita klik PC 0, buka dial up IP config. Selanjutnya kita bakal memasukkan IP address pada PC atau komputer. Jadi pada PC 0 itu IP addressnya ada pada di tabel sebelah kanan, yaitu 10.10.1.4. Terus di enter, jadi subnet masknya itu muncul secara otomatis, dan default gateway-nya itu sama seperti IP address, tapi 4-nya diganti menjadi 1. Itu PC 0, IP address pada PC 0. Selanjutnya pada PC 1 kita masukin IP address-nya pada PC 1 sama seperti tadi, ada pada tabel sebelah. Jadi pada PC 1 itu IP address-nya 20.20.6.5 dan subnet mask-nya muncul secara otomatis, dan default gateway-nya seperti IP address, tetapi 5-nya diganti menjadi 1. Itu PC pertama, PC 1 maksudnya. Selanjutnya ke PC 2, sama seperti PC 1. Kita masukkan dulu IP addressnya. PC 3 desktop. Setelah kita masukkan semua IP dan default gateway-nya, lanjut ke PC selanjutnya. Isi seperti yang ada di tabel soal, harus sesuai.
lanjut ke PC terakhir, dimasukkan IP address-nya 70.70. Setelah IP dari PC sudah terisi semua, sekarang kita pindah mengisi IP router. Kita aktif router PT1 ke config fast ethernet 0, lalu kita masukkan IP. Jangan lupa di onin port statusnya biar bisa nyambung. Sambungan saja serial 2/0. Sebentar. Terus kita paste. Oke, yang 3 kan nggak ada sambungan, jadi kita langsung pindah ke router kedua. Biasa config fast ethernet 0/0, masukin IP. Kalau kreditnya dimasukin dulu. Dari 1.200 kita ganti 64.000 biar bisa nyambung. Lanjut lagi masuk IP-nya. Isinya sama seperti router yang pertama tadi. Untuk pengisian di mana interface kan mungkin kita bingung yang mana fast ethernet 0/0 atau yang bawahnya, atau serial 2 atau serial 3. Tinggal bisa kita lihat dari ujungnya itu kita sambungan yang pertama kan fast ethernet 0 dan sambungan yang kedua serial 2. Sudah ada tulisannya di soal, jadi tinggal masukkan saja.
setelah kita sudah memberikan IP address dan gateway dari setiap masing-masing PC dengan router. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan mengoneksi antara router 1, router 2, router 3, router 4, dan sampai router 6 menggunakan metode static routing. Nah, untuk kita bisa menggunakan static routing ini ada dua cara. Yang pertama itu melalui CLI dan yang kedua itu melalui konfigurasi. Kita pergi ke menu setting. Nah, di sini kita menuliskan network atau network dari setiap PC atau network dari gateway-nya, network setiap PC dan gateway, subnet mask. Setelah itu next hop. Next hop ini maksudnya router 1 ini mau koneksi ke router 2. Jadi kita masukin router yang dituju gitu. Alamat router yang dituju. Next hop. Untuk selengkapnya ini kita bisa nulis. Nah, untuk network dari PC 0 ini yang tadi ini, nah kan default, mohon maaf. Nah, kita misalkan ya, ini kan router 1 ke router 2, otomatis router PC 0 ini akan saling terhubung dengan PC 1. Jadi kita untuk mencari tahu gateway-nya ini, kita klik ke PC 1. Nah, bentar, ini ada yang salah. Seharusnya 20. Bentar. Sebentar. 20.6.1. Ini saya salah. Untuk gateway-nya ini tadi salah dimasukin oleh teman saya. Jadi gateway yang benar ini 20.20.6.1. Untuk kita melihatnya, coba kita cross check lagi. Kita cross check secara cepat ya. 40. Oke, PC 3 udah. PC 4 konfigurasi 50. Udah benar. PC 5 udah benar juga. PC 6 IP konfigurasinya udah benar. Nah, kembali ke topik yang sebelumnya. Nah, untuk mengoneksinya kita ke router 1 dulu. Nah, networknya ini kita masukkan 20.20.0.0. Karena kenapa saya masukkan 20.20.0.0? Karena di default gateway ini udah 20.20.6.1. Jadi kita masukin bentar. Nah, kita masukin 20.20.0 aja. Nah, untuk masknya ini bentar. Untuk next hop-nya ini kita masukkan dulu. Next hop-nya ini karena dia router 1 ini saling koneksi dengan router 2 melalui kabel serial 2/0. Jadi next hop-nya ini kita lihat router 2 serial 20. Router 2 serial 20. Router 2, nah serial 20, IP address-nya ini, yang ini kita copy saja ke ini. Nah, setelah nah, kenapa saya masukin 20.20.0.0 bukan 10.10.0
0.0 karena yang kita mau ngedit sekarang router 1. Jadi untuk mengoneksinya itu harus masukin network dari PC 1 ini 2020. Nah, setelah itu masknya itu kita masukkan karena berhubung NextHop 102.14.39.10 ini merupakan IP class dari IP class B. Jadi masknya ini 255.255.0. Kita tambahkan, bentar. Oh, lupa 0.0. Nah, network yang pertama ini sudah terhubung antara router 1 dan router 2. Nah, untuk selanjutnya ini kita tambahkan router 3. Jadi untuk NextHop-nya ini masih sama. Jadi kita ubah cuman ini aja, network yang ini. Jadi kita ganti angka 30 karena PC2 ini udah 30.30.96.1. Jadi kita menggunakan menggunakan 30 saja. 30.30.0.0 networknya itu. Nah, setelah itu kita tambahkan. Nah, metode ini dilakukan secara berulang kali sampai routernya ini habis gitu. Udah habis dimasukkan gitu. Nah, kita lakukan metode yang sama, kita ganti, kita add lagi, kita ganti lagi, add, kita ganti 60.0, add lagi, sampai router 70, gateway dari router 70. Nah, semua router yang saling terkoneksi ini sudah dimasukkan network, mask, dan NextHop-nya. Setelah itu, kita lanjut ke router 2. Kita tambahkan lagi, pergi ke menu statik. Nah, network-nya ini untuk network-nya ini, mari kita lihat di tabel routing-nya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk router 2 itu terkoneksi melalui kabel serial 2/0 dan 3/0. Nah, untuk di sebelah kiri ini kabel serialnya 2/0 untuk menghubungkan router 2 dengan router 1. Sementara di bagian kanan ini terdapat router 3 yang terkoneksi dengan kabel serial 3/0. Nah, pertama itu kita tambahkan network yang sebelah kiri, yaitu router 1. Router 1 dengan gateway-nya itu 10.10.10.10.1.1. Karena ini sudah dipakai, maka network yang ini kita menggunakan 10.10.0.0. Kita cross check lagi 10.10.0 ya. Nah, untuk NextHop-nya itu berada pada router 1. Jadi router 1 serial 2/0. Kita buka lagi tabel routing-nya. Router 1 serial 2/0. Berarti IP address-nya 102.14.239.7. Nah, kita copy saja. Nah, kebetulan NextHop-nya ini merupakan IP class B. Jadi masknya ini kita masukkan 255
192.168.255.0.0. Nah, kita tambahkan add. Nah, untuk network yang pertama ini sudah ditambahkan. Nah, selanjutnya itu kita beralih lagi ke router 2 yang akan dikoneksikan dengan router 3 sampai router 6. Nah, kebetulan router 2 ini terkoneksi dengan router 3 melalui kabel serial 3/0. Jadi kita beralih ke router 3. Nah, kebetulan router 3 ini gateway-nya tadi, default gateway-nya 30.30.96.1. Jadi kita menggunakan default gateway-nya itu dengan p-nya 30.30. Bentar, salah, mohon maaf. Kita kita ubah aja 30.30.0.0. Masnya ini masih sama 255.255.0.0. Next hop-nya ini kita ubah next hop-nya ini. Nah, untuk next hop-nya ini coba kita lihat router 3 kabel serialnya 3/0. Router 3 kabelnya serial 3/0. Berarti IP address-nya yang ini yang kita gunakan. Kita copy saja, kita bawa ke next hop-nya, kita tambahkan. Oke. Nah, metode ini dilakukan secara berulang sampai batasnya di router 6. Jadi kita kembali lagi ke pengaturan routernya. Jadi kita ubah saja 40. Jadi 40 gateway-nya kita tambahkan 50 tambahkan 60 0.0. Setelah itu kita ganti lagi 70.0.0. Kita tambahkan. Nah, untuk router 2 ini penambahan static routernya udah selesai. Nah, selanjutnya itu kita berpindah ke router 3. Nah, kita klik router 3, pergi ke menu static. Kita lakukan hal yang sama kayak router 1 dengan router 2. Nah, networknya ini sebentar. Mohon maaf, laptop saya agak lag. Oke. Nah, untuk router 3-nya ini router 3 ini dia terkoneksi dengan, kalau router 3 itu di sebelah kiri ada router 2 dengan router 1. Router 1 dengan terkoneksi dengan kabel serial 3/0. Router 2 kabel serial 3/0. Jadi kita buka, kita cari router 2, mohon maaf, router 2 serial 3/0. Berarti IP address-nya itu 139.8654.3. Nah, kita copy saja, kita klik router 3. Network yang mau ditambahkan itu berarti startnya mulai dari router 1, setelah itu router 2. Nah, setelah itu kita lompat lagi router 4 karena kita sekarang berada di router 3, jadi kita lompat lagi ke router 4, router 5, dan router 6. Nah, jadi untuk network dari router 1 ini tadi 10 gateway-nya, 10.
10.0.0. Masnya ini, sebentar teman-teman. Nah, untuk next hopnya ini kita tambahkan. Nah, 1398654.3 ini merupakan kelas B, jadi sama masnya 255.255.0.0. Setelah ditambahkan, nah kita beralih lagi ke router 2. Nah, untuk networknya itu berubah lagi karena ini udah 10, jadi ini 20.20.0.0. jadi kita ganti 20 ini. Setelah itu kita tambahkan. Nah, sudah ditambahkan, kita langsung ke router 4. Nah, router 4 ini terhubung dengan router 3 melalui kabel serial 20. Jadi kita buka tabel routingnya lagi. Tabel routing, kita cari router 3 serial 2/0. Router 3 serial 2/0. Nah, IP address-nya ini kita copy. Nah, kita copy, kita bawa ke sini, kita ganti next hop-nya. Setelah itu network-nya ini, karena ini udah 30, berarti kita loncat ke router 4, berarti 40.40.0.0. Setelah itu kita tambahkan, invalid, sebentar. Oh ya, mohon maaf, ini salah. Router 2, router 3, ini source-nya 67.25. Oh iya, untuk koneksi ke router 4 ini, kabelnya ini serial 20, mohon maaf. Serial router 4 serial 2/0. Jadi ini yang kita pakai. Setelah itu kita klik ke router 3 lagi, nanti 25. Add. Nah, setelah ditambahkan, kita tambahkan lagi ini 10, 20, 30, 40. Nah, router 5 ini networknya ini 50 ya. 50 kita ganti 40 jadi 50.50.0.0. Masih next hop-nya ini masih sama, jadi kita tambahkan add lagi, kita tambahkan lagi gateway-nya 60 60 60 60 sampai 70. Nah, setelah itu sudah ditambahkan, kita pindah lagi ke router 4, lakukan hal yang sama. Nah, kita lihat dulu router 4 itu di sebelah kirinya ada router 1, router 2, router 3. Sementara router 4 di bagian kanannya itu ada router 5 dengan router 6. Klik lagi router 4. Sebentar teman-teman. Nah, router 4 ini terkoneksi dengan router yang sebelah kiri melalui kabel serial 2/0. Jadi kita buka tabel routingnya lagi, kita cari router 3 dengan kabel serialnya itu 2/0. Jadi router 3 serial 2/0. Jadi IP-nya ya ini, kita copy, Ctrl+C, kita bawa ke next hop ya. Network-nya ini kita mulai start dari router 1. Jadi tadi 10.10.0.0.
Masnya itu masih sama 255.255.0.0.0. Kita setelah itu tambahkan network router 1 itu sudah ditambahkan. Setelah itu router 2 kita ubah networknya jadi 20.20.0.0. Next hopnya masih sama. Kita tambahkan lagi router yang selanjutnya itu router 3 dengan gateway-nya 30, networknya 30.0.0. Setelah itu kita tambahkan. Nah, 3 jaringan yang di sebelah kiri ini sudah ditambahkan. Sisa jaringan yang sebelah kanan ini yang belum ditambahkan, yaitu router 3 dan router 5 dan router 6. Jadi kita klik lagi, kita ubah next hop-nya. Jadi kita hapus dulu. Nah, yang kita mau koneksi itu router 5, jadi networknya itu berubah 50.50.0.0. Untuk next hop-nya ini karena kita bisa lihat router 4 ini terkoneksi dengan router 5 melalui kabel serial 3/0. Jadi kita buka tabel routingnya. Router 5 serial 3/0. Router 5 serial 3/0 ini berarti 128.100.200.20. Kita copy saja, kita bawa ke sini, kita ganti. Setelah itu kita tambahkan. Nah, lakukan hal yang sama. Kita ubah 60 0 70.0. Kita add. Nah, network untuk router 4 ini sudah terkoneksi semuanya. Setelah itu kita ke router yang selanjutnya, yaitu router 5. Kita klik router 5, pergi ke menu static, kita lakukan hal yang sama. Router 5. Sebentar. Oke. Untuk networknya ini kita lihat dulu, teman-teman. Router 5 terkoneksi ke sebelah kiri itu router 5 itu di sebelah kiri itu terdapat router 1 sampai router 4. Nah, dengan terkoneksinya melalui kabel serial 3/0. Jadi kita cari kabel serial 3/0 dari router 4. Kabel serial 3/0 dari router 4. Berarti ini. Kita copy, kita tekan router 5, kita klik next hop-nya. Nah, untuk network-nya ini kita tambahkan sama kayak router yang sebelumnya. Jadi kita tambahkan router 1 itu networknya tadi 10.10.0.0. Masnya ini masih sama 255.255.0.0. Add. Add. Kita lakukan hal yang sama. 20.20.0.0. Untuk router 2, router 3-nya ini kita ganti 30.30.0.0 sampai router 4 40.40.0.0. Nah, router 1 sampai router 4 ini sudah ditambahkan dalam static routing. Untuk selanjutnya router kita minimize bentar. Nah, kita lihat router 5 ini terkoneksi dengan router 6 melalui kabel serial
Sebentar. Bentar, sebentar. Kayaknya saya salah untuk ini. Oh ya. Sebentar. Oh ya, untuk router 5-nya ini terkoneksi dengan router 6 melalui kabel serial 2/0. Jadi kita buka lagi routernya, tabel routingnya, kita cari router 6 kabel serialnya 2/0. Router 6 kabelnya serial. Sebentar. 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 Oh iya. Router 5, router 6, source-nya oh iya. Source-nya ini router ini serial 2/0 ini. Nah, 2/0. Jadi router 6 ini kita klik di sini. Mohon maaf tadi ada yang kesalahan, ini sebenarnya router 6 kabel serialnya itu 148.200.10.2. Kita copy, kita bawa ke router 5-nya, kita paste. Setelah itu kita add. Oh, mohon maaf, ini saya remove lagi. Source-nya ini 60 ya. 60. Setelah itu kita tambahkan, kita ubah lagi 70.70.0.0. Setelah itu sudah ditambahkan dari router 1 sampai router 6 ini, Nah, selanjutnya itu kita pergi ke router selanjutnya, yaitu router 6. Sebentar. Nah, kita masuk ke pengaturan statiknya lagi. Kita minimize bentar. Nah, kita lihat dulu router 6 di sebelah kiri itu terdapat router 5 yang terkoneksi dengan kabel serial 2/0. Sebentar. Jadi kita lagi sebentar. Oh iya. Bentar. Iya. Udah benar, router 5 terkoneksi dengan kabel serial 2/0. Jadi router 5 kabel serial 2/0 10 router 5 serial 2/0. Jadi kita copy IP address dari router 5-nya. Kita bawa ke sini. Next hop-nya kita tambahkan 255, masnya 255 masih sama 0.0. Nah, network-nya ini sebentar. Nah, network-nya ini kita tambahkan sampai 10.0.0. Kita add. Nah, kita tambahkan router 1. Network-nya router 2. Kita tambahkan network-nya router 3. 10.30.0.0. Add 40.40.0.0. Setelah itu 50.50.0. Add. Setelah itu
Sampai di sini kita close lagi. Nah, setelah itu coba kita tes ping, kita delete ini dulu. Kita tes ping dari PC 0 ke router 1. Sukses. Coba kita tes ping lagi. PC 0 ke router 2. Sukses. PC 0 ke PC 1. Coba kita tes ping lagi. PC 0 ke PC 1. Sebentar, saya naikkan ini dulu. Sukses. Kenapa? Oh ya, saya jelasin. Kenapa bisa failet? Karena dia keadaannya masih ROT. Masih failet, jadi kita tes lagi. Setelah itu, pesannya udah sukses. Kita lanjut lagi tes ping PC 0 ke router 3. Sukses. PC 0 ke PC 2. Kita coba ping lagi. PC 0, PC 2, sukses. Kita delete lagi. PC 0 ke router 4. Sukses. Kita ping lagi PC 0 ke PC 3. Failed. Kita tes ping lagi PC 0 ke PC 3. Jadi setelah itu kita tes ping PC 0 ke router 5. Jadi setelah itu kita tes ping lagi PC 0 ke PC 4. Coba kita tes ping lagi PC 0 ke PC 4. Sukses. Kita tes ping PC 0 ke router 6. Sukses. PC 0 ke PC 5. Kita tes ping lagi PC 0 ke PC 5. Sukses. PC 0 ke PC 6. Kita lihat masih failed. Kita tes ping lagi PC 0 ke PC 6. Sukses. Nah, untuk PC 0 sampai PC 6 ini udah sukses. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa bentar. Sebelum itu coba saya tes ping random aja. Sukses. Sukses. Oke. Nah, jadi untuk semua PC-nya udah terkoneksi, bisa saling mengirimkan data. Nah, jadi kita mengambil kesimpulan bahwa semua ini PC udah terkoneksi. Untuk itu, sudah sampai sini. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Terima kasih.